Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wa talibat, kaifa halukum fi hadha sobah? Bagaimana keadaan kalian anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Baik. Aku lulakum ahlan wa sahlan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, mari kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan mulkitab dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang Al-Babus Salis, pelajaran yang ketiga, dengan topik yaitu Al-Adawatul Madrasiyah, alat-alat sekolah. Namun, sebelum melangkah lebih jauh terhadap materi ini, Ustadz terlebih dahulu akan menyampaikan kompetensi dasar daripada pembelajaran kita dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang mana anakku sekalian, KD atau kompetensi dasar daripada materi kita yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah yang melibatkan tindak tutur, menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal ad-dhamirul muttasil. Kemudian yang 4.5 mendemonstrasikan tindak tutur, menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamirul muttasil baik secara lisan maupun tulisan. Sementara indikator pencapaiannya adalah terdapat pada nomor 3.5.1 melafalkan kosakata atau mufradat tentang al-adawatul madrasiyah. Kemudian 3.5.2 menganalisis an-nusus atau teks berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Kemudian pada psikomotoriknya yaitu menghafal kosakata atau al-mufradat tentang al-adawatul madrasiyah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui tentang indikator, Ustadz akan menjelaskan juga tentang tujuan daripada pembelajaran ini. Yang mana tujuannya adalah, yang pertama, setelah membaca dan memahami teks bacaan dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah, peserta didik dapat melafalkan kosakata atau al-mufradat dari teks yang dibaca dengan benar dan teliti. Yang kedua, setelah membaca dan memahami teks bacaan dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah, peserta didik dapat menganalisis an-nusus dari teks yang dibaca dengan benar dan teliti. Yang ketiga adalah setelah membaca dan memahami teks bacaan dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah, peserta didik dapat menghafal kosakata atau al-mufradat dari teks yang dibaca dengan benar dan teliti. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi kita, yaitu an-nasyatul awal, ya. Kegiatan yang pertama, undur, waqra, wa'id. Lihat dan baca dan ulangi tentang al-adawatul madrasiyah, peralatan sekolah. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah ada pandangan apa sih alat-alat sekolah itu yang sering kalian bawa. Tentunya yang pertama adalah di sini ada haqibatun. Haqibatun ini adalah memiliki makna tas. Jadi untuk melatih lisan kalian yang sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia, maka berlatihlah untuk mengucapkan tas dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya tas adalah haqibatun. Kemudian mufradat yang kedua yaitu miqlamatun. Miqlamatun. Diperhatikan huruf hijaiyahnya. Miqlamatun. Di sini bermakna tempat pensil. Ya. Kemudian mufradat yang selanjutnya adalah ini kaitannya dengan ketika kalian menulis. Tentunya kalian butuhkan alat ini, yaitu qalamun. Qalamun, pena. Yang selanjutnya mirsamun. Mirsamun di sini adalah bermakna pensil. Kemudian
Untuk mufradat yang selanjutnya adalah mistoratun. Mistoratun. Ini bermakna penggaris. Nah, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah ini yang biasa Ustadz pegang ya ketika pembelajaran berlangsung, yaitu qalamur rasos. Qalamur rasos. Artinya spidol. Selanjutnya adalah ini ketika kalian mau meraut pensil kalian, tentunya membutuhkan alat ini, yaitu mibratun. Mibratun. Peraut pensil. Untuk yang ini anak-anakku sekalian, yaitu jangka. Jangka ini adalah ketika kalian belajar matematika tentunya membutuhkan alat ini. Apa bahasa Arabnya jangka? Bahasa Arabnya jangka adalah firjarun. Firjarun. Ya. Kemudian mufradat yang selanjutnya adalah qirtasun. Qirtasun. Kertas. Nah, kemudian mimsahatun. Mimsahatun. Ini bermakna stip atau penghapus. Ya. Kemudian mufradat yang selanjutnya adalah miqosun. Miqosun. Gunting. Nah, untuk gambar yang ini adalah gambar tinta. Ya, tinta. Apa bahasa Arabnya tinta? Tinta adalah hibrun. Hibrun. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini adalah alat sekolah yang memperindah buku kalian, mempercantik buku kalian, yaitu ghilafun. Ghilafun. Ghilafun di sini bermakna sampul. Ya. Selanjutnya adalah daftarun. Daftarun di sini bermakna buku tulis. Buku tulis ya. Kemudian kitabun. Kitabun. Ini adalah buku atau kitab yang kebetulan pada materi kita ini berbentuk atau bergambar buku bahasa Arab. Nah, jadi ini adalah kitabun. Dari sini anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa alat-alat sekolah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada al-adawatu fil fasli, perangkat kelas. Nah, ini adalah sesuatu yang ada di dalam kelas kalian. Ya, perangkat kelas. Gambar yang pertama adalah faslun. Faslun itu adalah kelas. Kemudian jidarun. Jidarun. Dinding. Di sebelahnya dinding biasanya ada apa? Ketika kita mau masuk kelas. Nah, di situ ada yang namanya pintu. Apa bahasa Arabnya pintu, anak-anak? Bahasa Arabnya pintu adalah babun. Babun. Pintu. Selanjutnya, ini juga masih ada kaitannya dengan pintu, yaitu kunci. Bahasa Arab daripada kunci adalah miftahun. Miftahun. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, masuk pada mufradat yang berikutnya adalah misbahun. Misbahun. Ini bermakna lampu. Ya. Kemudian mukayyifun. Mukayyifun di sini bermakna AC. Ya. Nah, untuk mufradat selanjutnya ini adalah yang sering kali kita gunakan ketika pembelajaran kita juga, yaitu projektor. Projektor. Proyektor ya, proyektor. Kemudian mufradat yang selanjutnya adalah ini yang biasanya kalian tunggu-tunggu ketika berada di dalam kelas, biasanya pada detik-detik terakhir daripada pembelajaran, yaitu bel. Apa bahasa Arabnya bel, anak-anak? Bel adalah jarasun. Jarasun. Kemudian selanjutnya adalah saburatun. Saburatun. Saburatun di sini bermakna papan tulis. Kemudian ada kaitannya dengan papan tulis juga. Ini biasanya digunakan
ketika kita mau apa? Menghapus. Mau menghapus daripada tulisan yang ada di papan tulis. Yaitu penghapus ya. Apa bahasa Arabnya penghapus? Tollasatun. Tollasatun. Atau bisa juga dengan masahatun. Masahatun. Nah, selanjutnya adalah Tobashuratun. Tobashuratun. Kapur tulis. Ini kalau zaman Ustadz dulu, karena masih papannya menggunakan papan hitam, maka menggunakan tobashuratun. Kapur tulis ya. Selanjutnya adalah meja. Bahasa Arabnya meja adalah maktabun. Maktabun. Kemudian kita masuk pada kashful khudur. Buku absen. Ini biasanya digunakan untuk mengecek kehadiran daripada anak-anakku sekalian ini. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang al-mufradatul ukhra. Ini berkaitan dengan pengetahuan, ya. Kosakata lain di mana di sini adalah terdapat isim domir. Di sini ada domir huwa, ada hiya, ada anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, ini adalah domir munfasil. Akan tapi yang berkaitan dengan materi kita adalah domir muttasil. Nah, yang kemudian di sini bersambung dengan kalimat yang memiliki makna kepunyaan. Misalkan indahu. Indahu di sini adalah dia laki-laki mempunyai. Contohnya indahu qalamun. Dia laki-laki mempunyai pena. Kemudian indaha. Indaha di sini adalah kamu perempuan atau dia perempuan ya. Dia perempuan mempunyai. Kalau tadi indahu dia laki-laki mempunyai, sedangkan indaha dia perempuan mempunyai. Contohnya indaha mirsamun. Dia perempuan mempunyai pensil. Kemudian anta indaka. Kamu laki-laki mempunyai. Contohnya indaka mikosun. Kamu laki-laki mempunyai gunting. Selanjutnya indaki kitabun. Kamu perempuan mempunyai buku. Kemudian indi. Indi di sini bermakna saya. Indi firjarun. Saya laki-laki mempunyai jangka. Indana. Indana adalah bermakna kami. Indana faslun. Kami mempunyai kelas. Kemudian selanjutnya anak, ini adalah ada tadrib. Latihan ya. Nah, di sini imla'ul faragh bimakna munasib. Isilah yang kosong dengan makna yang sesuai. Di sini ada contoh. Ustadz kasih contoh haqibatun. Jadi di sini bermakna tas. Kemudian hibrun bermakna tinta. Untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10 Ananda silahkan dibuat sendiri ya untuk jawabannya. Kemudian kita masuk pada at-tadribus tsani. Ini tidak jauh beda dengan at-tadribus awal, yaitu juga mengisi makna daripada nuktoh-nuktoh atau titik-titik pada di sampingnya. Jadi di sini ada mu'jam. Mu'jam bermakna kamus. Kemudian ma'rodun bermakna etalase. Sementara nomor 3 sampai dengan nomor 10 kalian juga mengisi sendiri nggih? Mengisi sendiri. Bitaqatun misalkan. Apa bitaqatun? Anak-anakku sekalian nanti bisa diisi. Nah, jadi anak-anakku sekalian inilah beberapa materi yang Ustadz sampaikan. Tentunya kalian harus semangat untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah merupakan bahasa agama kita. Sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Anak-anakku sekalian, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.